Havertz plus Kakak sama dengan De Ketelaere, setuju nggak? Charles De Ketelaere adalah pemain anyar AC Milan. Dia dianggap sebagai pemain yang punya kemiripan seperti Kai Havertz dan Kakak. Milan merogoh kocek yang besar untuk mendatangkan De Ketelaere dari klub Brugge. Rincian biayanya adalah 32 juta euro, ditambah bonus 3 juta euro, dan pemotongan 12,5% dari biaya transfer di masa depan. Pelatih Stefano Pioli sempat bertanya-tanya soal gelandang seram berusia 21 tahun itu kepada Divock Origi, yang juga berasal dari Belgia seperti De Ketelaere. Dia memiliki bakat hebat. Anda bisa melihat dari caranya menyentuh bola, dia elegan, indah untuk ditonton. Saya bertanya kepada Origi, rekan tim nasionalnya, tentang dia, dan dia berkata, dia setengah Havertz dan setengah Kakak, kata Pioli kepada La Gazzetta dello Sport. Pioli percaya bahwa Charles De Ketelaere bisa menjadi pemain top dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Pemain yang nyaris ke Leeds United itu juga punya kepribadian sip. Dalam 2-3 tahun, dia bisa menjadi pemain top Eropa. Kami bertemu di Milanello pada Rabu pagi, bersama dengan staf saya menunjukkan kepadanya video dengan beberapa konsep permainan kami, Pioli mengungkapkan. Dia sangat perhatian, Anda dapat melihat dari apa yang dia katakan bahwa dia sangat cerdas, bahwa dia mengerti sepak bola, tegasnya. De Ketelaere lahir di Brugge pada 10 Maret 2001. Gelandang serang tersebut dibesarkan di Akademi Klub Brugge. Dia membuat debut profesional untuk klub pada 2019. Sejak saat itu, dia telah membuat 120 penampilan dan mencetak 25 gol, memenangkan Liga Belgia 3 kali dan Piala Super 2 kali. Charles De Ketelaere juga sudah membuat debut bersama timnas Belgia pada November 2020. Dia bermain untuk negaranya 8 kali dan mencetak 1 gol. Setuju dengan penilaian De Ketelaere adalah perpaduan Havertz plus Kakak? Milan bisa kembali juara jika... Meski berstatus sebagai juara Serie A musim lalu, banyak pengamat sepak bola yang meragukan kapabilitas AC Milan untuk mempertahankan tahtanya. Hal yang sebenarnya cukup wajar jika kita melihat bagaimana tim rival Milan terlihat begitu jor-joran di bursa transfer pemain. Inter, Juventus, dan AS Roma menjadi tim Serie A yang paling aktif di pasar transfer pemain. Di sisi lain, AC Milan baru mendatangkan Charles De Ketelaere sebagai satu-satunya rekrutan berbayar. Adapun Divock Origi merupakan pemain gratisan dari Liverpool. Meski demikian, di tengah banyaknya skeptisisme pada Milan, pelatih Lazio Maurizio Sarri masih memperhitungkan Rossoneri sebagai kandidat juara Serie A di musim baru nanti. Musim yang gila, 50 hari istirahat belum pernah terlihat sebelumnya. Saya mengharapkan hasil yang tidak terduga, buka Sarri kepada Il Corriere dello Sport. Favorit Scudetto, Juve juga kuat tahun lalu. Saya menganggap Inter sebagai kandidat utama Scudetto, tetapi bursa transfer Roma yang membuat mereka mengubah target. Wijnaldum, Belotti, Dybala. Wijnaldum dari Liverpool adalah pemain yang sangat kuat dan Dybala luar biasa dengan saya. Milan bisa juara lagi jika mereka menjaga semangat musim lalu. Mereka punya keinginan ganas untuk memasakkan diri dan 2 atau 3 pemain yang ketika mereka memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Apakah Anda berbicara dengan Theo Hernandez dan Rafael Leao? Ya, mereka sangat kuat. Tutup mantan pelatih Napoli itu. Sanchez tertikuk, AC Milan impor gelandang baru dari Inggris. Klub Serie A AC Milan bergerak cepat untuk mencari gelandang baru di musim panas ini. Rossoneri dilaporkan mencoba mendatangkan Douglas Luiz dari Aston Villa. Di musim panas ini, AC Milan diketahui sedang berburu gelandang baru. Nama pemain Lille Renato Sanchez menjadi incaran dari juara bertahan Serie A tersebut. Namun karena 1 dan 2 hal, Milan gagal merekrut sang gelandang.
Sanchez akhirnya jatuh ke pelukan PSG beberapa waktu yang lalu. Milan sendiri bergerak cepat mencari pengganti Sanchez. Tutto Mercato Web mengklaim bahwa Milan kini fokus untuk mendatangkan Douglas Luiz dari Aston Villa. Menurut laporan tersebut, Stefano Pioli sudah lama mengamati Luiz. Ia sangat terkesan dengan permainan sang Belanda. Ia menilai Luiz punya kemampuan di atas rata-rata. Gaya bermainnya juga dirasa cocok dengan gaya bermain Pioli. Jadi sang pelatih ingin agar Luiz bergabung dengan timnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, AC Milan menyeriusi transfer Luiz karena transfer ini lebih berpotensi jadi kenyataan. Ini disebabkan kontrak Luiz di Aston Villa akan habis di tahun 2023. Sejauh ini belum ada tanda-tanda sang Belanda akan perpanjang kontraknya. Jadi AC Milan akan memanfaatkan situasi ini untuk memboyong ex-pemain Man City itu untuk bergabung dengan tim mereka. Jika Luiz gagal, AC Milan masih memiliki sejumlah opsi cadangan untuk didatangkan di musim panas ini. Ada nama Tanguy Ndombele dari Tottenham yang juga diminati oleh Stefano Pioli di musim panas ini. Tiga alasan batalnya AC Milan rekrut Renato Sanchez jadi sebuah keuntungan. Gagalnya klub Liga Italia Serie A AC Milan merekrut Renato Sanchez rupanya merupakan keberuntungan tersembunyi bagi Rossoneri pada bursa transfer. Dilansir dari El Equipe, gelandang Lille itu dilaporkan telah menentukan pilihannya. Ia tidak akan mendarat di Rossoneri melainkan Paris Saint-Germain. Di klub tersebut, ia akan kembali bertemu dengan Christophe Galtier yang sempat melatihnya di Lille. Kini AC Milan akan dipaksa mempertimbangkan profil lain untuk menemukan pemain yang tepat guna mengisi kepergian Franck Kessie ke Barcelona. Ini adalah sebuah misi baru yang jelas tidak mudah bagi dua Paolo Maldini dan Ricky Massara. Akan tetapi, sebuah sumber menyatakan bahwa kegagalan AC Milan untuk mendatangkan Sanchez tidak dapat dipandang sebagai kegagalan di pihak Maldini Massara. Jurnalis kondang asal Italia Franco Ardit telah menulis sebuah opini dalam kolomnya untuk Milan News. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat Maldini dan Massara memang sudah terlalu sulit Sanchez. Pertama, sang pemain sendiri sudah mengungkapkan bahwa ia ingin berlabuh ke PSG segera setelah raksasa Prancis itu menyatakan minat untuk mengontraknya, mengingat Galtier dan Luis Campos ada di sana. Dari sini tampak jelas bahwa Sanchez bahkan bersedia menunggu PSG menipiskan skuadnya sehingga mereka bisa mengontraknya. Kedua, karakteristik pemain asal Portugal itu tidak persis sama dengan Kessie yang sebenarnya akan digantikannya. Dengan demikian, para direktur Rossoneri saat ini dapat menemukan alternatif yang sebenarnya lebih berguna. Ketiga, ada banyak masalah cedera yang diderita pemain berusia 24 tahun itu selama masa kerjanya di Bayern Munchen dan di Lille. Hal tersebut menunjukkan bahwa membayar 6 juta euro bersih per musim dan mengorbankan batas upah akan menjadi resiko besar bagi klub San Siro.